Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan serta mempraktekkan fungsi-fungsi dari menu yang ada pada Microsoft Word. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu di ujung kiri atas ini ada Quick Access Toolbar. Ini berfungsi sebagai jalan pintas terhadap akses atau perintah yang sering kita lakukan, atau bisa dibilang tombol-tombol penting yang spesifik. Contohnya di sini ada save, ada undo, ada redo, dan sebelah redo ada customize. Nah, pertama save. Save itu buat menyimpan dokumen atau file yang sebelumnya kita sudah buat. Nah, di sebelah save ada undo. Undo itu untuk apa sih? Nah, undo itu merupakan perintah untuk membatalkan suatu perintah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Misalkan saya mau mengetik Nirwan. Nah, kita langsung undo saja. Nah, akan langsung hilang seperti itu. Nah, untuk redo ini itu untuk mengulang sesuatu yang telah kita batalkan sebelumnya. Misalkan tadi saya sudah mengundo kata Nirwan, kita bisa membalikannya semula dengan menekan tombol redo seperti ini. Nah, akan kembali seperti itu. Oke, kita hapus dulu. Nah, selanjutnya adalah customize. Customize itu untuk mengkustomisasi Quick Access Toolbar. Misalkan kita ingin menambahkan tombol atau menu email, new, open, quick print, spelling and grammar, dan sebagainya. Misalkan email, kita tinggal klik saja. Nah, maka akan muncul ikonnya di sini. Nah, jika kita ingin remove, bisa kita kembali ke situ tadi, lalu kita tekan lagi. Nah, maka akan hilang. Atau bisa juga seperti ini, kita bisa langsung klikkan saja lalu remove from quick access toolbar, seperti itu. Nah, selanjutnya ke nama dokumen atau title ya. Nama dokumen ini merupakan judul atau tanda pengenal suatu dokumen. Nama. Nah, misalkan di sini dokumen 1. Kenapa? Karena jika kita menyimpan dokumen secara default, maka namanya akan menjadi dokumen 1 otomatis ya. Dan jika kita ingin memberi nama, kita tinggal rename atau mengganti namanya di filenya. Oke, selanjutnya yaitu pengatur jendela. Nah, di sini ada minimize, ada restore down, dan ada close. Nah, minimize ini untuk memperkecil ukuran atau meminimalkan jendela ke toolbar. Misalkan saya ingin meminimalkan Microsoft Word, kita langsung tekan saja seperti ini, maka akan otomatis ke toolbar di sini. Oke, maaf sebelumnya ada gangguan. Nah, jika kita ingin mengembalikannya seperti semula, kita tinggal tekanan saja logonya atau aplikasinya. Nah, akan kembali. Dan selanjutnya itu ada restore down. Nah, ini tuh gunanya untuk mempersempit ukuran jendela. Ya, contohnya seperti ini. Kita langsung tekan saja. Nah, otomatis akan mempersempit jendela seperti ini. Jadi kita bisa geser-geser juga seperti ini. Nah, jika kita ingin mengembalikannya, kita menekan tombol maximize. Itu akan membesarkan full layar seperti semula tadi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah close. Close ini untuk menutup halaman kerja Microsoft Word. Contohnya saya ingin menutup Microsoft Word halaman kerja, kita tinggal tekan saja close dan save. Nah, dan akan menutup seperti itu.
Oke, kita ke Microsoft Word-nya lagi. Oke, kita sudah ada pada halaman kerja dari Microsoft Word. Nah, selanjutnya kita berpindah ke menu bar ini. Nah, menu bar ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu di sini ada file, home, insert, design, layout, preferences, mailings, review, dan view. Nah, dan menu bar juga ini memiliki sub menu tersendirinya lagi. Misalkan home, di sini ada clipboard, ada font. Bentar, ada gangguan, mohon maaf. Ada font, ada paragraph, styles, dan editing. Nah, selanjutnya kita ke menu bar file terlebih dahulu. Nah, menu bar file ini untuk apa? Menu file ini berfungsi untuk mengatur file dokumen seperti menyimpan, ini 2, membuka, mengatur kertas dokumen, dan sebagainya. Oke. Selanjutnya kita ke menu home. Nah, menu home ini sendiri merupakan menu utama yang akan tampil pada saat pertama kali kita membuka Microsoft Word. Seperti ini pasti otomatis akan terbuka home-nya. Nah, kita pindah ke sub menu dari home. Di sini ada clipboard. Nah, di clipboard ini ada opsi paste, cut, copy, dan format painter. Nah, paste ini berfungsi menempelkan teks atau objek, baik gambar atau tabel yang sebelumnya sudah disalin. Cut ini memotong sekaligus memindahkan teks atau objek. Dan copy menyalin atau mengcopy teks atau objek. Format painter ini lebih ke meniru alias menyalin format sebuah halaman lembar kerja untuk digunakan pada halaman lain. Nah, saya akan mencontohkannya seperti apa sih opsi-opsi di sini, kecuali format painter ya. Misalkan kita coba Nirwan lagi. Nirwan. Tidak deh, coba Rifki, nama kelompok saya, teman kelompok saya, Rifki. Nah, kita blok terlebih dahulu teks yang kita ingin. Pertama kita ingin copy ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu opsi dari copy itu. Nah, kita sudah blok, lalu kita copy saja. Nah, seperti itu. Lalu kita hapus dulu. Lalu di sini fungsi paste itu dijalankan. Jika kita tekan maka akan muncul yang sebelumnya kita sudah copy. Nah, dan selanjutnya cut itu sama halnya dengan copy, tapi ini hanya untuk sekali pakai, untuk memindahkan teks ya, seperti ini. Kita paste. Nah, seperti maka tidak akan bisa lagi. Oke. Mohon maaf ada gangguan. Nah, selanjutnya kita ke submenu font. Nah, di sini ada font ya, font. Ini font untuk berfungsi sebagai style. Kita bisa bilang style atau wajah dari font tersebut. Misalnya di sini kita pakai Calibri. Calibri itu seperti apa sih? Seperti ini. Model fontnya seperti itu. Nah, kita akan ganti ke misalkan Arial Black. Kita akan terganti stylenya seperti ini. Kita bisa bilang ciri khas dari teksnya ya. Nah, selanjutnya itu bentar, saya ganti dulu ke Calibri kembali. Nah, selanjutnya itu ada font size. Font size ini berfungsi untuk mengatur ukuran teks atau huruf font ya. Misalkan ini kan ukuran 11 fontnya. Nah, kita ingin membesarkannya, kita tinggal pilih pada opsi ini. Kita mau ukuran teksnya berapa sesuai yang kita inginkan. Misalkan saya ingin 20. Nah, maka akan membesar sedikit seperti ini.
dan kita juga bisa mengecilkannya 9. Seperti itu. Dan jika kita ingin mungkin lebih besar lagi dan tidak ada pada opsi ini, kita bisa mengkustomisasinya di sini. Kita bisa langsung isi sesuai kita ingin, misalkan 50. Nah, maka akan langsung teks 50. Oke, kita berlanjut dulu pada ini, increase font. Nah, increase font ini berfungsi untuk membuat besar teksnya, membesarkan teksnya sekali. Misalkan mengikuti dari sini ya. Nah, 10 karena di sini 10. Kita bisa langsung tambah dari sini saja. Ini sebaliknya, mengecilkan. Oke. Selanjutnya kita ke bawah dulu, ada bold. Bold ini berfungsi untuk menebalkan teks. Misalkan kita coba tebalkan, misalkan lebih lagi teman kelompok saya. Nah, seperti itu. Maka akan otomatis tebal teksnya. Selanjutnya di menu italic. Italic ini berfungsi untuk memiringkan teks font. Nah, Nirwan. Nah, selanjutnya ada underline. Underline ini berfungsi untuk memberikan garis bawah pada bawah teks, bawah font. Misalkan kita coba ya, dia lagi. Nah, seperti itu. Akan ada garis bawahnya pada bawah teks, garis bawah. Nah, selanjutnya itu strike through. Nah, ini berfungsi untuk memberikan garis pada tengah kalimat teks. Misalkan saya mau tulis misalkan Luffy. Mohon maaf, kita tekan dulu sebelumnya. Mohon maaf, Luffy. Nah, otomatis akan ada garis pada tengah teks, tengah kalimat. Nah, selanjutnya ada subscript. Subscript ini berfungsi untuk membuat karakter pemangkatan. Ini di bawah dan ini di atas. Ya, seperti itu. Dan langsung saja ke sini. Font color. Font color itu berfungsi untuk memberikan warna pada color. Memberikan warna pada font atau teks. Misalkan kita mau ganti biru, warna kesukaanku. Nah, akan berganti warnanya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke paragraf. Saya akan menjelaskan poin-poin penting saja. Ke paragraf. Nah, di sini ada bullets, opsi bullets, ada numbering, ada multi-level list. Nah, bullets ini itu berfungsi untuk menambahkan berbagai tanda lainnya pada teks dengan format listing. Misalkan saya mau list seperti ini. Pertama, One Piece. Nah, kan membuat list seperti itu. Nah, berikutnya ada numbering. Ini pemberian nomor. Di sini kita ada angka Romawi, ada alfabet ABC sesuai yang kita inginkan. Dan di sini ada multi level list, sama halnya dengan dua tadi ini. Berikan list. Oke, kita berlanjut ke samping sini. Ada decrease indent, ini untuk menggeser paragraf ke bagian kiri. Dan ini menggeser ke bagian kanan. Nah, selanjutnya kita ke bawah. Nah, di sini ada align left. Nah, ini berfungsi untuk meratakan paragraf sebelah kiri pada lembar kerja, dan di sebelahnya bukan meratakan tapi menaruh paragraf pada tengah
dengan lembar kerja. Ini sebelah kanan, rata kanan, dan ini baru rata tengah. Selanjutnya ada line paragraph spacing. Nah, ini mengatur sekaligus menyesuaikan jarak antar baris pada dokumen. Seperti itu, dan langsung saja kita ke submenu style. Nah, submenu style ini berfungsi sebagai gaya font ya, ciri khas font. Misalkan kita bisa langsung di sini ada heading 1 biru seperti itu. Warnanya fontnya akan berubah, karakter fontnya akan berubah secara keseluruhan tergantung apa yang kita pilih. Nah, di sini ada juga menu editing. Di sini ada opsi find, replace, dan select. Oke. Selanjutnya kita pindah dari submenu insert. Submenu insert digunakan untuk memasukkan atau menambahkan instruksi-instruksi ke dalam dokumen. Submenu insert terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada pages. Pages submenu ini berisi ikon untuk mengatur atau menyesuaikan pada lembar kerja. Terus yang kedua ada tabel. Tabel berfungsi untuk menyisipkan atau membuat tabel pada lembar kerja. Yang ketiga ada illustration. Ribbon group yang berisi berbagai ikon yang berfungsi untuk memasukkan gambar, car, clipper atau tabel dan lain-lain ke dokumen. Yang keempat ada links. Kumpulan ikon yang berfungsi untuk menghubungkan tautan atau dokumen hingga ke objek lainnya. Terus yang kelima ada header dan footer. Header dan footer digunakan untuk mengatur bagian header dan footer sebuah dokumen seperti menambahkan penomoran. Terus kita bisa lihat yang keenam. Yang keenam ada teks. Teks berfungsi untuk membuat teks dengan berbagai efek dan bentuk. Terus yang ketujuh atau yang terakhir yaitu simbol. Submenu yang berguna untuk menyisipkan berbagai simbol umum. Terus kita pindah ke designs. Designs berfungsi untuk menformat desain yang kita inginkan pada gambar kerja. Contohnya seperti tema halaman, gaya teks, warna teks, jenis font, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita ke menu bar layout atau biasanya pack layout ya. Layout. Nah, di layout ini ada sub menu pack setup, ada paragraph, ada arrange. Nah, pertama kita ke pack setup dulu. Nah, di pack setup ini ada opsi margins, orientation, size, columns, dan lain-lain. Nah, pertama kita coba margin. Nah, margin ini berfungsi menyesuaikan batas pinggir dari suatu dokumen. Misalkan seperti ini, ada normal, ada narrow. Kita coba narrow. Nah, seperti itu. Belum, bentar. Nah, seperti ini. Ada moderate, ada wide, sesuai yang kita butuhkan. Nah, di samping itu ada orientation. Nah, orientation ini berfungsi menentukan apakah dokumen akan berbentuk horizontal atau vertikal. Misalkan ini vertikal atau portrait. Nah, kita mau ke landscape. Nah, kan seperti ini. Kita kembalikan dulu. Sesuai yang kita butuhkan ya. Ingat sekali lagi. Nah, di sebelahnya itu ada size, ini untuk mengatur ukuran lembar kerja.
seperti ini. Ada untuk surat tabloid, legal statement, dan biasanya itu paling umumnya A4. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kolom. Kolom ini menentukan jumlah teks akan dibagi menjadi beberapa kolom. Ada 1, seperti ini, ada 2. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa mengatur marginsnya lewat sini. Misalkan kita ingin membuat makalah. Nah, margins makalah itu untuk topnya itu 4 cm. Nah, untuk left atau kiri itu 4 juga. Dan bawah itu 3. Dan untuk kanan, sisi kanan itu 3 juga. Nah, untuk gutter position dan gutter kita tinggalkan saja. Ini kita pilih orientation seperti tadi, portrait. Nah, kita pilih orientation seperti tadi, portrait. Mohon maaf jika ada gangguan, kita tinggal oke saja. Nah, maka akan teratur seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada paragraf di submenu selanjutnya. Paragraf ini mempunyai opsi indent dan spacing. Indent itu menambah ataupun mengurangi jarak teks dari pinggir. Bisa kita coba seperti ini. Kita coba 4 cm. Nah, seperti itu. Oke. Untuk ini untuk bagian kanan, ini kiri. Nah, selanjutnya ada before, untuk space ada before dan after. Kita coba di sini 15. Aduh, kenapa? Bentar. Nah, seperti itu akan bergerak ke bawah. Oke, seperti itu saja. Nah, di sini ada arrange. Di sini ada posisi, di arrange ada opsi position, warp text, bring forward, send backward, section pen, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita ke menu bar selanjutnya. Mohon maaf. Oke, langsung saja kita ke menu bar selanjutnya. Kita hapus dulu. Oke. Selanjutnya ke menu bar reference. Di reference terdapat submenu Table of Contents. Table of Contents berfungsi untuk membuat dan mengelola daftar isi pada dokumen. Add text untuk mengelola paragraf terpilih dalam daftar isi yang sudah dibuat. Update table untuk memperbarui daftar isi yang telah dibuat. Submenu Footnotes. Insert footnote berfungsi untuk membuat catatan kaki pada bagian bawah halaman. Insert endnote untuk membuat catatan di akhir bab atau halaman. Next footnote berfungsi untuk memantau footnote dan endnote yang telah dibuat. Show notes untuk menempelkan lokasi catatan footnote atau endnote. Submenu Citations and Bibliography. Insert citations berfungsi untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah yang dipilih. Manage source untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang sudah disiapkan. Style untuk memilih bentuk daftar pusaka yang diinginkan. Bibliography untuk berfungsi menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen. Caption. Insert caption untuk menambahkan keterangan pada ilustrasi atau gambar yang sudah ada. Insert table of figure berfungsi untuk menambahkan daftar isi gambar yang dimasukkan ke dalam dokumen. Update table untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog.
Cross reference berfungsi untuk menggabungkan referensi teks dan objek. Indeks. Submenu indeks terdapat mark entry berfungsi untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Insert index untuk menyisipkan daftar kata atau indeks ke dalam dokumen. Update index berfungsi untuk memperbarui data indeks yang telah ada. Submenu table of authors terdapat marks citation untuk menandai kutipan. Insert table of authors berfungsi untuk membuat daftar kutipan. Update table untuk memperbarui daftar kutipan yang telah ada. Selanjutnya ke menu bar My Links. Di My Links terdapat submenu create. Di submenu create terdapat envelope untuk membuat dan mencetak amplop atau surat. Labels untuk membuat dan mencetak label. Ke submenu Start Mail Mark terdapat Start Mail Mark untuk membuat surat yang biasa atau berupa email untuk dikirim ke banyak orang. Silence Recipients untuk membuat daftar penerima surat. Edit Recipients List untuk mengubah daftar penerima surat. Submenu Word dan Insert Files terdapat Highlight Marked Files berfungsi untuk mempermudah mengubah input yang salah. Greeting Line untuk menambah nama sapaan. Insert Made File berfungsi untuk menambah informasi mengenai penerima surat. Rules berfungsi untuk memberikan garis dalam surat. Merge Files berfungsi untuk membandingkan surat. Update Labels untuk berfungsi memperbarui label surat. Submenu View Result. Di View Result untuk melihat atau mengubah surat yang sudah selesai dibuat. Find Recipients untuk mencari atau mendapatkan orang yang akan menerima surat. Auto Check for Errors berfungsi untuk mengecek kesalahan di dalam surat. Ke submenu Finish. Di Finish terdapat finish dan mark untuk menyelesaikan dan menggabungkan surat. Finish untuk menyelesaikan surat. Selanjutnya menu bar review, di mana tab review ini kita bisa mengecek kesalahan tata bahasa serta memproteksi dokumen. Adapun submenu yang terdapat dalam review yaitu di sini ada namanya submenu proofing yang terdiri dari spelling and grammar, yaitu kita bisa menjalankan pemeriksaan ejaan dan tata bahasa dari teks atau paragraf dalam sebuah dokumen. Dan selanjutnya itu ada namanya the search. Ini kita bisa mengecek ulang pembendaharaan kata. Dan selanjutnya itu ada namanya word count. Di sini kita bisa memberikan data tentang jumlah halaman, kata, karakter, paragraf, dan baris yang terdapat dalam dokumen. Selanjutnya itu ada namanya submenu language. Di sini kita bisa lihat translate itu untuk menerjemahkan data, dan language itu menjalankan fasilitas penerjemah bahasa. Selanjutnya ada namanya submenu comments yang terdiri dari new comment itu artinya memasukkan komentar baru. Dan ada pun juga namanya delete, itu kita bisa menghapus komentar. Dan selanjutnya itu ada namanya previews. Di sini kita bisa memperlihatkan komentar sebelumnya. Selanjutnya itu ada namanya next. Di sini kita memperlihatkan komentar selanjutnya. Selanjutnya ada namanya submenu tracking. Di sini terdiri dari track change, di mana kita bisa menandai teks yang baru diubah sisinya. Selanjutnya itu ada namanya show markup. Di sini kita bisa menampilkan tanda atau menandai tampilan.
Selanjutnya itu ada namanya reviewing pen. Di sini kita bisa mengecek ulang tulisan. Selanjutnya itu ada namanya submenu change. Di sini terdiri dari accept, artinya itu untuk mengulang atau mengecek siapa yang menerima. Dan selanjutnya itu ada namanya reject. Itu untuk mengulang atau melihat data apa yang telah dibuang. Dan previous itu untuk melihat ulang data yang lebih dahulu. Dan next itu untuk melanjutkan ke halaman yang berikutnya. Selanjutnya itu ada namanya submenu compare. Di mana compare ini kita bisa membandingkan data. Dan selanjutnya ada namanya submenu protect. Di sini block out horse itu kita bisa membatasi penulis yang dapat mengakses dokumen tersebut. Dan restrict editing itu untuk pengeditan terbatas. Selanjutnya menu bar view, di mana tab view ini digunakan untuk menampilkan atau mencetak dokumen pada layar, di mana kita bisa mengatur ukuran cetakannya dan menampilkan garis bantu pada lembar kerja. Jadi, menu view ini berfungsi untuk mengatur tampilan layar dari dokumen yang kita kerjakan. Adapun submenu yang terdapat dalam view, yaitu ada namanya submenu dokumen views, yang terdiri dari print layout. Ini kita bisa ubah tampilan layar pengetikan ke bentuk print view. Selanjutnya itu ada namanya full screen reading. Di sini kita bisa menampilkan dokumen dalam satu layar penuh. Dan ada pun namanya web layout. Di sini kita bisa mengubah tampilan layar dalam bentuk web view. Dan selanjutnya itu ada namanya outline. Di sini kita bisa mengubah tampilan layar ke bentuk outline view. Ada pun juga namanya draft. Di sini kita bisa menulis surat dalam bentuk draft. Selanjutnya ada namanya submenu show, yang terdiri dari ruler, di mana kita bisa menampilkan dan menyembunyikan mistar atau garis. Dan selanjutnya itu ada namanya grid lines. Di sini kita bisa menampilkan tanda garis pada lembar kerja. Selanjutnya itu ada namanya navigation pen. Ini kita bisa mengetahui atau menjelajahi tulisan. Selanjutnya itu ada namanya submenu zoom. Zoom ini kita bisa menentukan ukuran tampilan lembar kerja pada layar. Dan untuk 100% itu untuk memperbesar hasil lembar kerja ke ukuran normal. Dan selanjutnya itu ada namanya one page. Ini untuk membuka satu halaman. Dan two page itu untuk membuka 2 halaman. Dan selanjutnya itu ada namanya page width. Ini untuk mengetahui ukuran halaman. Selanjutnya itu ada namanya submenu windows. Ini terdiri dari new window. Ini untuk membuka jendela baru. Selanjutnya itu ada namanya arrange all. Ini untuk mengatur letak dan bentuk jendela dokumen yang aktif agar dapat melihat seluruh dokumen aktif dengan ukuran yang sama dalam waktu bersamaan. Dan ada pun juga namanya split. Di sini kita bisa membagi dokumen aktif menjadi 2 bagian agar dapat melihat bagian yang berbeda dari dokumen yang sama. Dan selanjutnya itu ada namanya view set by set. Ini untuk melihat data yang telah disembunyikan. Adapun yang namanya synchronous scrolling.
itu untuk mengatur jarak antar baris. Adapun namanya reset window position. Ini untuk men-set ulang posisi jendela. Selanjutnya itu ada namanya switch window, itu untuk membuat beberapa jendela. Selanjutnya itu ada namanya submenu macros. Macros ini untuk menjalankan Microsoft Visual Basic. Ya, pertama ada scroll bar, biasa juga disebut dengan penggulung. Jadi dia menggulung dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Karena tampilan Word ini tidak bisa ditampilkan secara utuh, masih ada bagian bawahnya, jadi kita bisa menggunakan scroll bar untuk melihat ke bawah. Oke, fungsi selanjutnya ada zoom. Jadi zoom ini ada minus dan positif. Minus ini namanya adalah zoom out, sedangkan plusnya ada zoom in, namanya adalah zoom in. Contoh kita contohkan, awalnya 100%, kita klik, dia akan semakin besar, halaman kerja akan semakin besar. Untuk menguranginya kembali, kita klik zoom out atau minus. Kita juga bisa klik di sini. Kita pilih beberapa persen tampilannya. Kita ketik di sini 50%. Oke. Dia akan mengecil seperti ini. Saya akan kembalikan ke normal. Oke. Itulah dia fungsi zoom. Oke, selanjutnya web layout, print layout, dan read mode. Read mode ini digunakan untuk membuat sebuah karya tulisan dan mudah digunakan untuk membaca. Print layout yang mempunyai tampilan tanpa batas dan hanya berisikan tampilan putih. Selanjutnya status bar, ini yang menampilkan page of 1, yang contohnya ketika saya masuk di page 1, yaitu berarti saya hanya memiliki satu halaman. Kalau di contoh selanjutnya yaitu page 2, yang dimana saya berada di halaman kedua. Dan ada 4 words, itu yaitu jumlah kata pada semua halaman, dan Indonesia itu artinya bahasanya. Sekarang saya masuk di ruler, atau biasa disebut penggaris atau alat ukur, yang terdapat pada sisi kiri dan atas, yang dapat ditampilkan dan dapat juga dihilangkan. Alat ukur ini berfungsi untuk membuat gambar atau bisa set. Namun, jika kita tidak ingin menampilkan ruler tersebut, dapat dihilangkan dengan menekan ruler pada views. Dan jika ingin menampilkan kembali, kita dapat mencentang ruler kembali. Halaman kerja yaitu tampilan kertas pada layar yang digunakan untuk mengetik yang ingin dikerjakan, semisal makalah, skripsi, teks, tesis, membuat laporan, absen tabel, dan semua dapat dikerjakan di sini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dan sedikit selingan praktek dari kami. Jika ada suara dari luar video,
Mohon untuk dimaafkan, dan semoga apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.